John Pierpont Morgan lahir dalam keluarga terkemuka New England pada tanggal 17 April 1837 di Hartford, Connecticut. Ayahnya, Junius Morgan, adalah seorang pemodal sukses dan ibunya, Juliet Pierpont Morgan, anak dari seorang menteri dan penyair terkenal. Sebelum awal karirnya, JP Morgan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1857. JP Morgan pindah ke New York untuk bekerja di perusahaan perbankan di Duncan bernama Sherman & Company, cabang perusahaan ayahnya yang ada di Amerika. Pengetahuan JP Morgan tentang bisnis pun berkembang pesat dan kesuksesannya tambah besar. Sehingga ia mendirikan perusahaan JP Morgan & Company bersama ayahnya, sebuah institusi perbankan di awal tahun 1860-an. Pada tahun 1864, JP Morgan menjalin relasi bersama Charles Dabney dalam perkembangan perusahaan JP Morgan & Company. Junius Morgan dan JP Morgan akhirnya memimpin perusahaan perbankan yang bertempat di London. Para bankir keluarga JP Morgan terus memperluas kekayaan dan pengaruh mereka dengan menyalurkan investasi luar negeri ke Amerika untuk bisnis. Pada tahun 1879, JP Morgan bekerja sama dengan William Vanderbilt. William Vanderbilt merupakan salah satu investor dan orang terkaya saat itu yang menggeluti bisnis rel kereta api. Mereka berbincang dan mengadakan bisnis tentang penjualan 250.000 saham rel kereta api yang bertempat di New York. Pada tahun berikutnya, dia memimpin sebuah sindikat yang menjual 40 juta US dollar obligasi untuk membiayai rel kereta api bernama Northern Pacific Railroad. Saat itu merupakan transaksi obligasi kereta api terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pada tahun 1891, JP Morgan mendanai industri listrik raksasa di Amerika, yaitu milik Thomas Alva Edison, Edison General Electric, dan menggabungkannya dengan perusahaan Thomson Houston Electric untuk membentuk satu perusahaan besar bernama General Electric. Sebelumnya, pada bulan Juni 1884, Thomas Edison mendapat sepucuk surat dari Charles Batchelor yang berkata, "Edison terkasih, saya kenal dua orang hebat, dan Anda salah satunya. Yang lainnya adalah pemuda ini." Siapakah pemuda itu? Dia adalah Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah penemu sekaligus ilmuwan terhebat di masanya. Nikola Tesla terkenal sangatlah pintar dan jenius. Ia memiliki bakat dalam angka. Tesla bisa menghitung kalkulus terintegrasi di kepalanya dengan mudah, sampai seorang guru mengira dia curang. Beberapa tahun kemudian, Tesla pergi ke New York dengan tersisa 4 sen di sakunya. Ketika Edison dan Tesla bertemu, ada suatu taruhan jika Tesla dapat memperbaiki suatu mesin pabrik direct current, mesin arus listrik, Edison akan membayarnya $50.000. Arus listrik direct current adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah, arus listrik yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Tesla pun berhasil, namun Edison menolak untuk membayar dan berkata, "Ketika Anda menjadi orang Amerika sepenuhnya, Anda akan menghargai lelucon orang Amerika." Mendengar itu, Tesla merasa terhina dan dikecewakan. Tesla pun berhenti bekerja dengan Edison sampai dia dihubungi oleh Western Union. Mereka telah mendengar tentang salah satu karyanya, yaitu Alternating Currents. Alternating Currents (AC) adalah arus listrik bolak-balik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah, berbeda dengan arus searah yang arah arusnya tidak berubah terhadap waktu. Di lab Western Union, Tesla berkembang pesat. Dia merancang AC motor dan sistem tenaga. Pada bulan Mei tahun 1888, George Westinghouse, kepala perusahaan listrik Westinghouse di Pittsburgh, terkagum dengan karyanya Nikola Tesla.
Westinghouse membeli hak paten untuk sistem polifase Tesla dari dinamo arus bolak-balik. George Westinghouse merupakan pengusaha sukses sekaligus investor yang memiliki perusahaan rel kereta api, namun karena listrik merupakan bisnis yang lagi booming, dia mendirikan perusahaan listrik dan memperlakukan para pegawainya dengan baik. George mengulurkan tangan untuk bekerja sama dengan Tesla. Dia ingin menjadikan Tesla orang yang sukses untuk bersaing melawan Thomas Edison. Tesla membangun laboratoriumnya sendiri setelah diberi royalti yang cukup besar oleh Westinghouse, di mana ia bisa berimajinasi dan berpikir secara bebas. Dia bereksperimen dengan grafik bayangan dan menemukan gambar X-ray pertama di Amerika. Tesla berhasil mendapatkan gambar tubuh manusia yang disebut shadow graph dan mengirim gambarnya pada Wilhelm Conrad Röntgen, penemu sinar X. Tidak lama setelah dipublikasikan penemuan sinar X-ray pada tahun 1895, Wilhelm memberi selamat pada Tesla atas penemuan gambarnya. Eksperimen Tesla yang tak terhitung jumlahnya termasuk salah satunya lampu tombol karbon. Tesla melakukan pameran di laboratoriumnya, di mana ia menyalakan lampu dengan membiarkan listrik mengalir melalui tubuhnya. Bahkan kumparan listrik yang ditemukan Tesla pada tahun 1891 banyak digunakan saat ini di radio dan televisi serta peralatan elektronik lainnya. Pada saat Edison mendengar bahwa Westinghouse telah bekerja sama dengan Tesla, timbullah kekhawatiran di benaknya. Keberhasilan Westinghouse dan Tesla membuat Edison marah dan mencari cara untuk menjatuhkan mereka. Edison mengadakan beberapa demonstrasi di mana dia dengan sengaja menyetrum anjing dan kucing liar dengan arus AC yang digunakan oleh saingannya George Westinghouse. Edison juga menganjurkan untuk mendesain kursi listrik hukuman mati dengan arus listrik AC terhadap narapidana William Kemmler. Kemudian Edison membayar para jurnalis untuk membuat berita-berita negatif soal arus listrik AC dalam rangka menjatuhkan Westinghouse. Meskipun dilanda oleh demonstrasi dari Edison, George Westinghouse mengacuhkan itu semua dan tetap fokus dengan perusahaannya. George Westinghouse dikenal sebagai orang yang sangat baik oleh pekerjanya sendiri karena Westinghouse selalu memperlakukan mereka secara adil. Westinghouse bahkan membangun desa bagi para pekerjanya lengkap dengan listrik, air yang bersih, gas alam, dan rumah sakit kecil. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, sistem listrik DC dari Edison sudah mengalami kekalahan pada tahun 1889 dan ia bahkan tergeserkan oleh perusahaannya sendiri. Bertepatan pada tahun yang sama, anak perusahaan General Electric mulai memasukkan sistem listrik AC pada perusahaan mereka dan cabang perusahaan yang lain. Westinghouse menggunakan sistem alternating current dari Tesla untuk menerangi pameran World's Columbian Exposition di Chicago pada tahun 1893. Edison pun tak habis akal. Beberapa bulan sebelum pameran itu dimulai, Edison mengklaim kalau bohlam lampu dari Westinghouse sangat mirip dengan bohlam lampu penemuannya. Hakim di kota itu setuju terkait dengan klaim Edison dan memberi peraturan bahwa Westinghouse bisa menerangi kota asalkan tidak memakai bohlam yang mirip dengan punya Edison. Beralih ke Nikola Tesla yang dimana pada tahun 1898 ia menemukan perahu teleautomatik yang dipandu oleh remote control buatannya. Di Colorado, tempat dia tinggal dari Mei 1899 hingga awal 1900, Tesla berhasil menyalakan 200 lampu tanpa kabel dari jarak 40 km dan menciptakan petir buatan menghasilkan kilatan berukuran 41 meter. Westinghouse dan Tesla menjalin relasi yang baik dengan kesuksesan yang besar, namun perusahaan Westinghouse mulai goyah saat kepanikan finansial di Amerika waktu itu. Kepanikan finansial yang dimana uang dan harta banyak perusahaan dipegang oleh bank. JP Morgan sebagai salah satu bankir terbesar saat itu
mengambil kesempatan untuk memberikan pinjaman sebagai hutang di banyak perusahaan, termasuk perusahaan George Westinghouse. Perusahaan George pun bangkrut, terlilit hutang bank, termasuk hutang kepada JP Morgan. Kebangkrutan George tersebut membuat perusahaannya berada di tangan JP Morgan, dan George Westinghouse meminta Tesla untuk berhenti karena George sudah tak sanggup lagi membayar upah. Impian Tesla untuk mempermudah kehidupan banyak orang lewat penemuannya pun terhenti. George selalu memperlakukannya dengan jujur, tidak seperti Edison. Ini bukan juga terakhir kalinya saat Nikola kehilangan keberhasilannya. Tesla kembali ke New York pada tahun 1901 dengan pembangunan menara Wardenclyffe penyebar sinyal seluruh dunia. Menara pemancar listrik nirkabel di Long Island dengan modal $150.000 dari JP Morgan. Pembangunan menara terhenti karena JP Morgan tak mau memberi upah lebih dan bahkan mengambil royalti Tesla lebih dari 50% kepemilikannya. Dia hanya berharap dapat menyediakan komunikasi di seluruh dunia dan menyediakan fasilitas untuk mengirim gambar, pesan peringatan cuaca, dan laporan stok. Tesla mulai mengirim surat kepada beberapa keluarganya tentang tahun-tahun Tesla mengalami banyak tragedi pilu dan menyedihkan sepanjang hidupnya. Tesla meninggal di kamar bernomor 3327 di Hotel New York.